gagal ginjal juga, cuci darah segala macam, itu doang yang diminum tiap hari, subhanallah sembuh. Enggak cuci darah lagi habis itu. Mukanya makin berseri, kolesterolnya turun, asam uratnya turun. Ginjal Bapak sekalian, ginjal pankreas sebenarnya organ cinta, sebenarnya organ kasih sayang, yang bahasanya itu beginilah ya. Dia membutuhkan apresiasi, si organ itu ya. Dia membutuhkan apresiasi, dia membutuhkan cinta, dia membutuhkan kasih sayang, dia membutuhkan segala macam makanan emosionalnya dia dalam hal ini. Ilustrasi begini, ginjal itu dia salah satu racunnya dia kalau banyak banget itu penganiayaan. Penganiayaan diri yang sifatnya itu dia merasa terzolimi, teraniaya. Nah, nanti dicari rootnya dari mana, akarnya. Tadi kalau dengar kalimat saya di awal tadi, sebagian besar penyakit-penyakit kronik degeneratif itu, akar awalnya itu ada di 0 sampai 5 tahun tadi itu loh. Hutang pengasuhan. Di situ. Ada sesuatu yang membuat dia itu merasa aku seperti tidak dihargain, aku tidak dapat kasih sayang, yang itu nanti dicari aja sendiri. Akarnya di situ. Biasanya akan ketemu di situ tuh. Babnya nanti apa? Kalau mau dipakai, berarti resep jiwanya secara syariat apa? Macam-macam. Ada mungkin dia perlu membanjiri dirinya dengan kasih sayang. Dalam artian misalkan nih, suami mungkin bapak misalkan harus lebih banyak lagi memberi perhatian, kepedulian, bahkan pujian sama dia yang mungkin ya itu ada kaitan dengan duka pengasuhan. Misal, ya saya kan nggak bisa menduga macam-macam, ini gambar umum saja. Ya tapi biasanya ada yang kena nanti di situ tuh. Ya. Kemudian yang paling utama buat si ibunya misalkan adalah mulai belajar memaafkan, mengikhlaskan. Kalau ada sesuatu atau seseorang yang menjadi beban pikirannya dia yang membuat dia why he did that atau why they did that gitu loh. Kenapa dia ngelakuin ke saya? Babnya apa? Ya udah maafin, mau gimana lagi? Ya, maafkan, ikhlaskan, dia udah sabar. Itu dulu kasih makanan buat si rajanya supaya tentara tidak tidak terlalu tidak terlalu menguasai medan. Ya, rajanya dan sejahtera dengan maaf dan ikhlas. Semua bab tentang penyakit Bapak Ibu sekalian yang saya pahami, pelajari, tidak jauh-jauh dari ikhlas, sabar, maaf, ikhlas, sabar, maaf, itu aja. Ya, bahkan termasuk kalau bicara tentang misalkan dendam, misalkan sama. Dendam itu obatnya apa? Maafin. Karena semua emosi yang dipelihara dalam diri kita, yang berlebihan dan terus menerus kita pendam ya, seorang pendam itu yang akan rugi adalah diri kita sendiri. Ya, makanya bahasa Quran apa? Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan takut, jangan sedih, jangan takut, itu aja. Ya. Dan banyak ayat-ayat di Quran itu menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi takut dan sedih. Itu di bab di ginjal masuk itu, takut dan sedih itu. Obatnya secara syariat apa? Nanti coba baca. Salah satunya mungkin obatnya ya. Bahasa Qur'annya. Di surat Al-Baqarah seingat saya 214 atau 215 di situ ada dijelaskan Allah orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam hari, urutannya ya. Di malam hari, kemudian secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Jadi urutan yang terbaiknya itu di malam hari dulu, secara sembunyi-sembunyi. Allah di situ bilang apa setelah ayat selanjutnya, nanti coba lihat itu, orang-orang kayak begitu maka Allah akan hilangkan takut mereka, Allah akan hilangkan sedih mereka. Artinya apa? Itu obat. Artinya sedekah di malam hari itu obat untuk menghilangkan takut dan sedih. Itu yang saya pahami. Ada juga orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, ya Rabbunallah itu Tuhan kami adalah Allah, ya. Kalau sudah membahas tentang Tuhan kami adalah Allah, maka kata Allah di situ apa? Orang-orang kayak begitu tidak akan merasakan takut dan sedih karena malaikat akan menaungi mereka. Ya. Bahasa Rabbunallah ini kan bahasa umum. Ya, bahasa implementasinya apa? Dia duduk tafakur, zikir, ngomong ya Allah,
engkau Robku. Jadi kayak ngobrol sama Allah. Rabbunallah, engkau Tuhanku ya Allah, engkau yang memberikan aku sakit ini ya Allah, engkau juga yang memberikan penyembuhnya ya Allah, segala macam disampaikan semua sama Allah, dan akui semua kekurangan, kehinaan, kelemahan, ketakberdayaan kita, dan sampaikan juga tidak ada satupun yang bisa menjamin kesembuhan ini ya Allah, jika engkau tidak memberikan kesembuhan. Itu bentuk kepasrahan. Maka kalimat faiza atau waiza maritu fahuwa yasfin itu di situ sebenarnya. Jika aku sakit, dialah menyembuhkan, di situ sebenarnya. Sebab apa? Ketika akal terlalu dominasi, kita merasa, oh aku sudah sembuh gara-gara itu. Padahal bukan itu yang menyembuhkan, Allah nyembuhin. Itu yang Allah inginkan dalam diri kita supaya apa? Buang dulu semua hal-hal di luar Allah yang kita pikir itu menjadi penyebab sembuhnya kita. Wasilah sih oke. Karena saya pernah ketemu orang kayak begini cuci darah, subhanallah ya, ketika masuk pada level kepasrahan, tiba-tiba entah kayak gimana, dalam suatu kegiatan saya itu, training atau apa gitu kan, dia cerita, dokter makasih resepnya, oh iya ya apa-apa resepnya, ternyata saya pun udah lupa resep apa, dia bilang, waktu itu tiba-tiba kami tuh entah kayak terilhami apa, makan rebusan kelor dia minum, subhanallah, enggak cuci darah lagi habis itu. Tapi untuk menuju ke kelor itu udah hopeless semua, enggak tahu lagi mau ngapain. Sehingga mereka akhirnya kembalikan semua ke Allah. Itulah bentuk nasihat terbaik ketika kita menyerahkan diri kita pada Allah. Sehingga nanti tiba-tiba apa? Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang Allah berikan. Dan begini, teori manusia itu tidak semuanya harus kita telan. Kalau saya sih begitu. Ya. Bisa jadi banyak ilmu pengetahuan zaman sekarang, contoh kayak begini lah, kalau tadi membahas tentang, ada satu guru saya, dia orang farmasi, doktor, bahkan sekarang udah profesor, katakan buat orang gagal ginjal pun kata dia, enggak apa-apa minum air kelapa, versinya beliau. Kenapa? Air kelapa pun kata beliau bukan cuma kalium doang isinya, ada senyawa-senyawa yang lain. Saya pernah tanyakan sama beliau, ya batasan sih oke saja. Tapi kalau bicara senyawa kompleks, misalkan kita bicara kunyit saja, misalkan kunyit itu isinya bukan kurkumin doang, ada belasan bahkan puluhan senyawa aktif yang ada pada kunyit. Jadi ada orang, dia rencananya minum kunyit buat ngurangin asam uratnya, tiba-tiba kolesterolnya turun, asam uratnya turun, mukanya makin berseri. Karena apa? Karena bahan pada tumbuhan-tumbuhan itu tuh bukan cuma satu. Kalau Anda pusing, sakit kepala, cara menghilangkannya kalau pakai obat kimia, katakanlah sintetik kayak begitu, Anda bisa minum paracetamol, hilang sakit kepalanya. Di herbal nggak gitu cara kerjanya. Ya, karena saking banyaknya bahan-bahan itu. Tinggal kalau saya bilang berarti cara gimana? Mulailah dari meminta ampun dulu kepada Allah, memaafkan siapapun yang mungkin ada kaitan dengan hati kita, dengan hati mungkin istri bapak atau siapapun, minta ampun dulu, kalau bahasa itu bertobat sebelum berobat gitu loh. Simpelnya gitu. Nanti akan muncul kemudahan dari Allah, dari berupa apa? Hatinya sudah mulai tenang, ya sudah mulai bisa menerima. Ada aja tuh obatnya tuh, kayak wallah, kayak begini sering banget saya dapat. Beberapa waktu lalu tuh saya dapat juga orang yang dia kasih video sama saya, teman saya juga, itu ya bilang terima kasih segala macam, kasusnya jamaah udah gagal ginjal juga, cuci darah segala macam. Saya pun nggak nyangka kok bisa sembuh gitu loh. Minumnya apa? Akar alang-alang sama serai doang, Pak. Akar alang-alang sama serai. Itu doang yang diminum tiap hari, subhanallah sembuh. Gara-gara apa? Ya gara-gara percaya. Ya. Itu tadi ya. Jadi yakinlah bahwa memang banyak sekali tumbuhan-tumbuhan begini yang Allah ciptakan yang sebenarnya salah satunya itu punya efek untuk mengobati itu semua. Ya. Nanti bicara tentang kalium ya. Saya sih kadang-kadang antara iya dan tidak sih. Karena lagi-lagi kalau kita bicara pada senyawa kompleks yang ada pada tumbuhan ya, makanan kayak begitu, dia isinya bukan cuma itu doang, itu masalahnya. Ya, contoh mungkin begini, logikanya ya, tidak masuk akal di kita kalau ada orang diabetes minum air tebu, tidak masuk akal. Tapi kalau akal naikin lebih sedikit lebih tinggi, maka Anda akan ketahuin bahwa dalam air tebu itu
ada senyawa sakaran namanya yang memang punya efek untuk membantu pengobatan dan penyembuhan diabetes dalam air tebu. Nah gitu loh. Padahal dia air gula juga kan. Nah tapi kenapa? Karena emang dia kompleks senyawanya itu. Ya. Jadi itu nasihat atau mungkin saran saya sih itu secara rajanya tadi ya. Kemudian secara herbalnya yang paling sering biasa saya pakai kalau nggak akar alang-alang serai. Cuma lagi-lagi rajanya udah tenang belum? Emosional dia. Itu dikejar dulu. Masalah di mana? Ya. Entah itu nanti tadi ya mungkin hutang pengasuhan atau apa pasti ada, tidak mungkin nggak ada. Ya. Apalagi sudah penyakit-penyakit yang cukup berat. Ya. Ya bayangin tadi yang kisah ada anak yang tiroid segede-gede apa tadi itu kan. Ternyata ketika ngerilis, saya bukan kasusnya saya, cuma beliau cerita ke saya, dia bilang yang dikasih sederhana banget, cuma ada 3 herbal, ada dikasih kayak prune ya, prune itu nutrisi lah ya, ada buah prune itu, dikasih itu, ada satu lagi apa, cuma 2-3 macam itu kempes dalam waktu sebulan. Ya, kenapa udah rilis? Gitu. Mungkin bisa dicoba itu dulu ya. Tadi mulai dari akar alang-alang tadi mungkin sama serai tadi itu coba itu dulu ya, gitu.